drone P2S ya. Ini adalah salah satu drone KW dari DJI Neo, tetapi dengan jenis remote yang berbeda. Wah, keren ya. Nah, hari ini saya akan coba mereview bagaimana kemampuan terbang dari drone PS2 ini ya. Oke. Teman-teman, kalau dilihat nih fiturnya ini sudah lengkap banget ya. Ada obstacle, IR camera, screen display, dan ini yang menarik di remote-nya ya. Terus ada kecepatan, kamera ESC, LED ya, baterai, flip ya, take off dan landing dengan satu tombol lah ya. Ini jadi kalau saya perhatikan teman, ini udah versi terlengkap ya untuk versi drone mainan. Nah, kita langsung coba buka aja. Oke, kemasan seperti ini teman ya, termasuk gede dan tebal tuh ya. Kita buka aja. Nah, ini dia paketnya. Ini yang saya beli versi satu drone ya. Satu drone, satu baterai. Oke. Dia sudah lengkap dengan toolsnya dan bahkan dikasih USB ya untuk transfer file video menggunakan memory card ke laptop lah ya. Ini kan USB. Dan kelengkapan lainnya udah ada manual book dan sebagainya ya. Baterainya ini teman-teman, baterainya kalau dilihat seperti ini ya. Ini diklaim cuma 1200 mAh ya dengan 3,7 volt. Oke, jadi kalau dilihat ini memang casingnya ini cukup lumayan panjang, tapi untuk baterai sendiri hanya sampai sini ya. Tapi termasuk lumayan berat sih ya. Oke, mudah-mudahan real 1200 ya. Kadang ada baterai yang diklaim 1800 tapi ternyata enggak juga. Tapi kalau ini sih mudah-mudahan real ya. Karena lumayan bobotnya lumayan agak berat juga. Oke. Terus drone-nya, saya bahas drone-nya dulu ya. Ini saya bilang kenapa terlengkap karena semua fitur untuk drone mainan sekelasnya udah ada semua ya. Pertama, dia sudah dinamo sudah brushless nih. Oke, dengan desain yang unik ya, dan ini menurut saya aman banget buat pemula mau belajar. Mungkin jadi salah satu pilihan adalah drone seperti ini ya, salah satu P2S. Kenapa? Ya karena ini baling-balingnya aman, kalau misalkan dia kena benturan juga aman ya, dibandingkan dengan yang terbuka ya. Ini tentu lebih aman. Walaupun dikasih juga sih di sininya ada baling-baling guard seperti ini, tapi menurut saya sih nggak perlu juga ya, karena sudah aman lah, cuma ngeribetin doang ya. Oke, dinamo sudah brushless dan di sini ada tulisan drone. Dan ini tombol powernya ya teman-teman. Untuk kameranya ini sudah electric system control atau ESC, bisa dikendalikan naik turun dari remote ya. Oke, optical flow-nya ini, dan di sini ada sensor anti nabrak. Untuk tahu bagaimana fungsi fiturnya sudah saya buat videonya teman-teman di video sebelumnya, nanti bisa dicek di video saya. Oke, ini ada lampu LED-nya ya, jadi udah terlengkap ya. Ini versi terlengkap untuk drone mainan ya. Oke, kita coba langsung hidupkan aja ya. Nah, tombolnya di sini. Atau nanti dulu ya, sebelum saya bahas remote-nya dulu. Oke, kita simpan dulu. Nah, ini dia yang menarik di drone ini dan salah satu alasan kenapa saya beli drone ini, harganya sih agak lumayan ya. Oke, adalah remote-nya. Ternyata ini KW dari RC yang terbaru ya, RC Plus ya. Jadi desain seperti ini itu versi remote terbaru atau RC Plus ya. Dia didesain dengan layar yang sangat lebar, dan kalau tidak salah ini remote ini digunakan di salah satu drone dock ya, kalau nggak salah ya. Itu salah satu drone yang harganya fantastis, hampir setengah M. Dan kalau dilihat teman-teman bisa nanti browsing, itu ternyata bisa digunakan drone itu untuk analisis ya, atau membaca thermal. Nah, jadi bisa digunakan, dia bisa terbang otomatis, jadi bisa digunakan untuk apa, bisa ya, ataupun digunakan untuk rescue, penyelamatan, bencana dan sebagainya. Dia bisa membaca ini ya, panas tubuh manusia dan sebagainya. Juga bisa buat ini ya, proyek-proyek menganalisa bangunan. Nah, itu seperti itu ya. Nah, biasanya menggunakan remote-nya seperti ini. Nah, menarik ya, desainnya menarik, terus terang keren banget ya. Kalau dari sepintas sih memang sama persis ya, cuma kalau ya dari sini ya seperti ini ya. Oke, tapi paling tidak saya punya remote yang screen-nya lebar, dan ini puas banget kalau diterbangkan. Kita bisa real time melihat video
dari kamera drone secara real time dari remote ini. Oke, kalau ini tombolnya sih enak nih. Ini udah scrollnya, tilting kameranya sudah scroll ya, speed juga sudah scroll. Terus ini mengaktifkan sensor anti nabrak, ini flip 360 derajat, hanya kiri kanan ya, nggak bisa maju mundur. Tuasnya di sini nih. Nah ini pentilannya, cuma agak susah nih bukanya nih. Jatuh, nanti saya cari ya. Nah ini butuh alat khusus, sebentar. Nah saya ambil obengnya dulu ya. Oke, ini agak susah memang pada saat mengambil ngambil pentolannya. Ini harus pakai obeng ya, agak susah soalnya. Oke, kita pasang aja langsung. Cara masangnya seperti ini, diputar aja. Sebentar sambil tahan aja ya. Oke, nah ini udah masuk. Terus, oke, sambil ditekan sambil diputar. Nah seperti ini teman-teman. Oke, di sini ada memory cardnya. Ini ada port untuk ngecas ya, untuk ngecas dari baterai internalnya. Dan ini ada port, ini nggak ada fungsinya ya, cuma variasi aja. Oke, mantap ya fiturnya ini. Kalibrasi, stop, take off, landing, headless mode, RTH, flip, tuning ya. Oke, kita langsung coba nyalain. Drone-nya udah saya pasang baterainya. Tombol power ini. Oke, keren ya. Jadi teman-teman bisa nyimpulin ya. Jadi drone-nya menggunakan DJI Neo KW, remote-nya menggunakan RC Plus atau biasanya sering dipakai di drone dock ya. Nah, jadi dua versi drone digabungkan dalam satu ini ya. Paket drone P2S. Nah, itu. Jadi ada dua drone digabungkan ya, teman-teman. Oke. Nah, ini dia. Seperti ini untuk screen-nya tuh. Bisa dilihat teman-teman ya, tuh. Oke, tajam banget ya, real time dan keren tuh, tajam. Sip. Keren ya. Di sini juga bisa dilihat memory card, ini baterai indikator, ini wifi ya. Nah, kalau mau mengoperasikan menggunakan tombol ini. Kita langsung coba binding. Langsung terkoneksi, ternyata kalibrasinya pakai ini aja. Nah, pastikan di tempat datar. Ini sudah siap diterbangin ya. Oke, yuk kita lanjut ya. Oke, kita cari lokasi dulu yang lebih luas ya, teman-teman. Kayaknya di bawah sini enak ya. Kita hari ini coba tes atau ini ya, review khusus kemampuan terbangnya, durasi terbang, jarak terbang, dan kestabilannya ya. Nah, ini lebih aman saya take off-nya di tangan aja. Oke, take off tombol ini. Oke, ini dia teman-teman, langsung saya terbangkan dan dia langsung ngelock ya, posisinya langsung lock seperti ini. Itu membuktikan kalau drone ini punya optical flow yang keren ya. Stabil banget ya. Oke, saya putar sedikit tampak depan seperti ini. Kita lepas tuasnya. Bergerak sendiri ya. Kita tarik dulu ya. Ini ada mungkin tadi kalibrasinya kurang pas. Saya tambah speednya. Oke, saya turunin dulu deh. Oke, auto landing dulu ya. Kayaknya ada kurang pas nih. Oke, ya saya turunkan dulu. Kalibrasi ulang aja deh ya. Oke, saya bantu kalibrasi pakai tuas sama ini. Oke, langsung take off lagi. Nah, ini dia teman-teman ya. Jadi tadi kurang pas, mungkin pada saat saya kalibrasi posisinya nggak datar ya. Jadi ya nggak maksimal fungsi optical flow-nya. Oke, ini dia teman-teman.
saya turunkan. Nah, dia ada keunikannya, di depan ini ada lampu LED ya, keren. Terus di belakangnya ada lampu LED juga warna merah. Ya, paling tidak membantu kalau misalkan orientasi ya pada saat terbang malam hari, bisa sedikit membantu lah ya. Oke, sebelum saya tes jarak terbang, teman-teman perlu tahu juga tilting kameranya seperti ini tuh ya. Ini pakai enak banget, tapi nggak full ke atas, tapi kalau ke bawahnya full tuh sampai ke bawah banget ya. Tapi kalau ke atasnya mentok hanya datar ya, sejajar ya. Oke, untuk speednya ini oke, mantap ya. Kalau untuk fiturnya sudah saya bahas di video sebelumnya. Kalau teman-teman mau lihat fiturnya bisa cek nanti ya. Kita coba gunakan ini ya, sebelum tes jarak saya coba matiin dulu, nanti responnya kayak gimana. Paling tidak ini supaya nanti saya tahu karakter drone itu seperti apa, supaya lebih berhati-hati ya. Nah, saya coba matikan dulu remote-nya ini. Oke, ini udah saya matiin. Kok nggak turun dia? Oh, turun. Oke, ya langsung turun ternyata. Cuma ada beberapa durasi, beberapa detik dia baru turun. Ya, aman ya. Jadi kalau misalkan kehilangan sinyal, drone ini akan secara otomatis turun perlahan ya. Oke, jadi bukan turunnya tiba-tiba jatuh, enggak. Oke, kita coba langsung tes jarak dari drone P2S ya, atau kestabilan dulu ya. Ini kemampuan terbang untuk kestabilannya nih di ketinggian yang pendek dia aman lah ya. Tapi kalau dinaikkan kira-kira seperti apa? Nih, saya naikkan. Oke, tetap stabil ya, teman-teman bisa lihat. Ini membuktikan kalau dia punya optical flow yang keren ya. Kita coba tes jarak ya. Dan kita hitung juga durasi terbangnya kira-kira berapa menit. Saya coba majuin aja sana, gunakan speed 1 aja. Oke, kita lihat bagaimana drone ini untuk jarak terbangnya ya. Oke, ini sekitar berapa meter teman-teman? Oke, sekitar 30-40 meter lah ya. Saya nggak punya ukuran pasti, tapi teman-teman bisa lihat sendiri lah ya untuk jarak terbangnya. Oke, putus. Saya naikkan. Saya naikkan lagi. Oke, ini jarak idealnya seperti ini ya teman-teman. Jadi kalau misalkan lebih dari ini agak sedikit putus-putus ya. Nih, saya coba majuin lagi biar teman-teman yakin. Saya majuin lagi kira-kira gimana. Apa dia masih tuh langsung putus ya. Oke, jadi saya harus maju. Oke, maju. Putus. Oke, ini saya harus maju ya, supaya saya dapat sinyalnya. Nah, tadi sudah dilihat ya. Kalau misalkan dia hilang sinyal, dia akan turun sendiri. Ya, itu salah satu yang menarik di drone ini, karena menghindari dari flyaway ya. Kalau misalkan flyaway kan lebih berbahaya ya, mendingan jatuh, kita samperin, dapat koneksi, kita tarik. Nah itu. Oke, itu jarak terbangnya ya, sekitar ya di bawah 50 meter lah ya jarak idealnya. Teman-teman mungkin harus bisa tahu lah ya kemampuan terbang drone itu sejauh mana drone yang kita terbangkan, ya paling tidak supaya aman lah ya. Oke, itu dia jarak terbangnya. Untuk kestabilannya juga teman-teman bisa lihat drone ini sangat stabil ya. Nah, kita coba jarak wifi ya. Kira-kira jarak wifi kameranya sejauh mana ya. Oke, kita langsung landing aja. Nah, kita coba tes jarak koneksi wifi dari drone ini ya, menggunakan handphone. Kalau kemarin kan menggunakan remote ya. Nah, kita coba langsung setting wifi-nya ya. Wifi-nya ini wifi-nya namanya Follow UFO ya untuk aplikasinya. Ini udah saya install, kayak UFO namanya. Oke. Nah, seperti ini sudah terkoneksi. Sedikit informasi teman-teman. Jadi kalau mau mengkoneksikan ke handphone itu disarankan remote jangan dihidupkan dulu ya. Jadi drone dinyalakan,
koneksikan dengan handphone wifi-nya. Setelah terkoneksi, kamera muncul, baru koneksikan dengan remote ya, itu supaya nanti teman-teman bisa terkoneksi ya. Jadi kalau remote dulu dinyalakan koneksikan ke drone itu nggak bisa ya. Oke, jadi tampilannya di remote nggak muncul, dia hanya muncul di handphone. Keren ya. Oke, kita coba langsung tes jarak wifi ya, koneksi wifi ya. Langsung take off. Nah, ini dia. Sambil nanti kita lihat kestabilan dari drone ini, dilihat langsung dari kameranya. Oke, ini dia teman-teman. Oke ya, lokasi saya nerbangin. Untuk kameranya saya turunkan. Kita coba drone ya. Drone sambil tes jarak terbang dari koneksi ya, koneksi wifi dari drone P2S. Oke, ini sekitar berapa meter nih? Oke, agak miring-miring sedikit. Saya tambah speed ya, speed 2. Ini masih terkoneksi di jarak 20 meteran kali ya. Saya mundurkan drone ini. Terus saya naikkan. Oke, masih terkoneksi wifi-nya ya, nggak putus-putus. Dengan jarak yang lumayan jauh pun dia masih aman. Saya naikkan lagi. Ini 30 meteran lebih lah ya. Oke. Saya mundurkan lagi. Keren ternyata koneksinya. Koneksi wifi, teman-teman bisa lihat. Orientasi tetap harus dilihat ya. Mantap ya, ini di jarak, jadi jarak terbang drone dengan koneksi wifi itu sama-sama ya, sama-sama. Artinya biasanya kan ada drone yang jarak terbangnya dia 50 meter misalkan, tapi koneksi wifi-nya 30. Nah, kalau di drone ini jaraknya ini kurang lebih ya 30-40 meter, tapi koneksi wifi-nya masih terkoneksi dengan baik. Keren ya. Oke, ini teman-teman bisa memprediksi lah ya jarak pastinya dari drone ini. Kalau lihat dari hasil kameranya ya. Oke, ini agak terputus, tapi dia tetap agak putus-putus ya. Di jarak segini agak putus-putus. Oke. Saya deketin dulu sebentar. Nah, saya turunin deh. Oke, jadi teman-teman, saya sarankan terbangkan drone ini tetap harus lihat jarak walaupun dia koneksinya bagus, tetap usahakan di bawah 50 meter deh. Karena kalau lebih udah dipastikan dia akan putus ya. Walaupun dia putusnya nggak flyway, tapi tetap harus safety ya, terbang aman. Oke. Sudah bukti ya, kalau drone ini memang punya kemampuan yang lumayan keren ya, di atas rata-rata. Dia stabil dan juga jarak koneksinya yang menurut saya mantap ya. Langsung landing aja ya. Baterai juga masih ini nih teman-teman, belum ada indikasi kalau baterainya mau habis ya. Oke, landing aja. Oke, kesimpulannya dari penerbangan hari ini drone P2S ya. Yang pertama, saya suka banget dengan desain drone ini. Desainnya pas banget ya, nggak terlalu gede, nggak terlalu kecil. Juga dia memiliki bahan yang kokoh banget ya. Terus drone ini juga fiturnya keren abis. Semua fitur bisa berfungsi dengan baik ya. Termasuk salah satunya adalah untuk optical flow ya. Ini diterbangkan dengan ketinggian yang agak tinggi pun dia tetap masih stabil ya. Cuma pada saat dia koneksinya putus, agak sedikit putus, dia ikut agak sedikit goyang ya. Nah, oke, itu untuk drone-nya. Kemudian jarak terbang ya, jarak terbang sendiri ini saya nggak punya ukuran pasti, cuma prediksi saya atau perkiraan saya antara 40-30 meter ya. Jadi kalau bisa teman-teman terbangkan drone ini jangan terlalu jauh, karena ini bukan drone GPS, tetap ada batas koneksinya ya, yang lebih pendek tentunya dibandingkan dengan drone GPS. Nah, terus untuk jaraknya kalau menurut saya sudah termasuk cukup lumayan jauh ya untuk drone non GPS atau drone mainan seperti ini. Dan kerennya lagi, jarak wifi-nya pun sama ya dengan jarak drone ya. Yang tadi saya sampaikan, biasanya kan jarak drone itu lebih jauh, atau jarak wifi, koneksi wifi itu lebih pendek daripada drone ya.
Nah ini hari ini drone ini sama-sama koneksi WiFi dengan koneksi drone itu sama-sama jauhnya ya. Oke, itu untuk berikutnya remote-nya ini yang suka banget. Saya bisa melihat tampilan dari screen dari remote ini puas banget gitu ya. Nah nanti kalau kemarin kan saya mengambil videonya dari remote ya, dan hasilnya udah saya upload, agak sedikit memang kurang maksimal. Nah hari ini saya coba, nanti saya ambil videonya dari handphone ya, kira-kira sama atau gimana ya. Saya kira itu aja, dan kalau menurut saya sih ini recommended banget buat temen-temen yang mau belajar nerbangin drone, ini salah satunya ya. Kemudian juga untuk pengkolektor atau untuk mengkoleksi, ini juga bisa menjadi pilihan ya. Oke, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa berikan like, komen, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.